Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi barakati ulumihi fid dharain. Amin 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 ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Tanbihun. Inilah ini, yaitu sebuah peringatan. Ai hadza tanbihun. Ini sebuah peringatan. Yan bagi seyogianya, liman sakula, bagi orang sakula yang berat, alaihi, atas orang tersebut, apa yang berat, qiyamul laili, mendirikan malam, berat bangun malam, berat sholat malam, berat zikir di malam hari, begitu ya, berat baca Quran di malam hari, pokoknya ibadah di malam hari berat aja bawaannya, ya gitu. Bangun apa? Sholat malam berat, tahajud berat, zikir berat, gitu ya. Wataradafa, dan mengikuti alaihi, atas orang tersebut, apa al-kasalu, males. Udah berat diikutin sama apa? Males, ya gitu. Ada aja kan, ada aja berat badan ya. Mata berat, badan diangkatnya berat, ada. Kaki ngelangkahnya berat, ada. Bangun mah bangun, wataroda pa'alaihil kasal. Tapi apa? Males, bener. Males, gitu ya. Males. Pengen wudu males, gitu ya. Gitu. Pengen wudu mah males, bener. Males bener wudu, gitu ya. Males bawaannya ya. Udah berat tambah males, gitu ya. Ada beratnya hilang tapi malesnya gede, gitu ya. Beratnya kagak ada, malesnya yang gede. Nah begitu ya. Ada orang berat males, ada orang berat kagak ada, malesnya gede. Males bawaannya ya. Apa itu katanya yan bagi, fa'il daripada kalimat yan bagi, seyogianya ayupatisha, begitu ya, fa'il daripada yan bagi itu ayupatisha, bahwasanya memeriksa orang tersebut, nafsahu, akan dirinya orang tersebut. Jadi kalau bangun malam, ibadah di malam hari, sholat di malam hari, zikir di malam hari, pokoknya ibadah di malam hari, bawaannya berat, bawaannya males, kita disuruh meriksa diri kita sendiri. Berarti di diri kita ada penyakitnya, gitu ya. Yang bikin males, yang bikin berat qiyamul lail, gara-gara di badan kita ada penyakitan. Berarti kalau penyakitnya ada, buru-buru buang tuh penyakitnya. Apa itu penyakitnya? Kita disuruh meriksa. Parubbama, bisa jadi katanya ya, yakunu dzalika, ada apa dzalika, demikian itu, males bangun malam, berat ibadah di malam hari, berat qiyamul lail, males qiyamul lail. Yang pertama sebabnya min wuqu'in fil ma'asi, daripada ya terjatuh fil ma'asi, di dalam maksiat, al batinati, yang batin, gitu ya, gitu. Jadi kalau urusan barang yang haram jadi tanya lagi ya. Ada orang makanannya barang yang haram, udah pasti itu mah, pasti bangun malamnya susah. Jangan tanya, itu mudah. Jadi sekarang ini yang dibahas bukan urusan makan barang yang haram. Udah pasti orang kalau makan barang yang haram, udah pasti ibadahnya males. Ibadahnya berat. Itu mah udah nggak usah ditanya lagi. Udah mafhum. Udah diketahui oleh secara umum bahwa orang kalau berat dalam ibadah, salah satunya adalah dia makan barang yang haram. Nah ini kalau makan barang yang haram nggak dijelasin di sini, udah orang paham semua, gitu ya. Jadi sekarang udah kita periksa badan kita, makan barang yang haram kagak, yang kita makan barang yang halal.
duitnya duit halal, kerjaannya halal, makanannya halal. Begitu makan baca bismillah, beres alhamdulillah. Begitu ya. Masih malas juga. Gitu ya. Maka salah satunya adalah kita disuruh meriksa. Kenapa? Bisa jadi ya, diri kita ini jatuh di dalam maksiat batin. Tuh, maksiat apa? Batin. Udah bukan maksiat johir lagi. Kalau johir tadi tuh makan barang yang haram, ya, menghina orang, mencaci maki orang. Itu namanya johir, kelihatan. Batin yang kagak kelihatan. Bisa jadi sebabnya adalah orang malas untuk qiyamul lail. Dia malas berat untuk melaksanakan qiyamul lail, ibadah di malam hari, karena dia terjatuh di dalam maksiat batin. Hatinya yang maksiat. Hatinya yang masih, bukan mulutnya, bukan tangannya, bukan matanya, tapi hatinya yang maksiat. Apa itu maksiat batin? Yang bisa jadi dia kerjain, karyain, satu seperti ria, pengen dilihat orang, begitu ya. Kalau nggak ada orang, kagak qiyamul lail, gitu ya. Tuh, jadi ria, orang yang ria itu susah bangun malamnya, susah qiyamul lail. Wa kibrin, yang kedua sombong. Sombong, penyakit sombong. Apa yang kita mau sombongin? Semuanya punya Allah. Kita punya kaya punya Allah. Punya harta milik Allah. Punya duit banyak milik Allah. Punya anak milik Allah. Istri kita milik Allah. Apa yang kita punya, jabatan punya Allah. Semuanya punya Allah. Kita nggak punya apa-apaan, cuman kita punya satu doang, Kang Solihin. Punya apa Kang Solihin? Kita satu. Semuanya punya Allah, kaya punya Allah, jabatan punya Allah, hebat terkenal punya Allah. Kita nggak punya apa-apaan, kita mah cuman satu yang kita punya. Kita punya apa? Kita punya apa? Ya, punya apanya? Hah? Punya dosa. Kalau dosa punya kita. Gitu ya, ya Allah, semuanya punyamu ya Allah. Gitu ya, harta semuanya punyamu ya Allah, saya cuma punya dosa. Kalau dosa punya kita. Namanya wa ma asabaka min hasanatin fa min Allah. Setiap yang baik milik Allah, kembalikan kepada Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Sesuatu yang jelek kembali kepada diri kita. Yang bagus semuanya punya Allah, yang jelek dosa punya kita. Gitu ya. Wa kibrin, sombong. Iblis kafir gara-gara apa? Sombong. Firaun kafir gara-gara sombong. Namrud kafir gara-gara sombong. Pemuka kafir Quraisy tidak mau masuk Islam ajakan dakwah Rasulullah karena sombong. Karena apa? Sombong itu bajunya Allah. Sombong itu sifatnya Allah. Sombong itu pakaiannya Allah. Jangan dipakai oleh manusia. Kalau dipakai oleh manusia bahaya. Begitu ya. Nggak ada yang kita sombongin. Semuanya milik Allah. Gitu ya. Semuanya ingetin tuh. Nggak ada yang kita sombongin. Apa sih mau sombongin? Iya. Ngaku jago, hebat, kuat. Begitu sakit, hilang jagonya itu. Kemana jago ente? Begitu ya. Gitu. Wah, katanya berkuasa. Begitu pemilu kalah 5 tahun doang, kalah kagak jadi lagi pejabat penguasa, hilang kekuasaannya. Kalau emang punya ente, selama-lamanya ente akan punya kekuasaan. Selama-lamanya ente akan pegang kekayaan. Selama-lamanya ente akan terkenal. Tapi itu semuanya punya Allah. Gimana Allah yang ngatur? Gitu ya. Kibrin, sombong. Iblis kafir karena sombong. Firaun kafir karena sombong. Namrud jadi kafir karena sombong. Karena apa? Sombong itu sifatnya Allah. Sombong itu adalah bajunya Allah. Sombong itu pakaiannya Allah. Jangan kita pakai jadi pakaian kita. Allah sombong menciptakan langit tanpa tiang. Mana tiangnya langit? Kagak ada. Coba kita bikin rumah nggak pakai tiang, rubuh. Ya.
Bikin apa aja nggak ada tiang, rubuh. Allah nyiptakan langit, tidak ada tiangnya, tidak rubuh tuh langit. Allah membuktikan kesombongannya Allah. Al-Mutakabbir. Allah zat yang maha sombong. Pantas kalau Allah sombong. Kalau kita sombong nggak pantas manusia. Kenapa? Karena semuanya punya Allah. Nggak pantas kita sombongin. Ilmu yang kita punya Allah. Gitu ya. Semuanya punya Allah. Man tawadhu'a lillah rafa'ahullah. Barang siapa yang rendah diri karena Allah, maka Allah akan ngangkat derajat dia. Wa man takabbara wada'ahullah. Dan barang siapa yang sombong, Allah akan jatuhkan dia. Gitu ya. Makanya banyak orang yang sombong jatuh. Firaun jatuh, Namrud jatuh, semuanya yang sombong akan jatuh. Apalagi kalau dia sombong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak ada yang perlu kita sombongin. Semuanya punya Allah. Punya penyakit sombong. Ma'asil batinah namanya. Maksiat batin. Bikin susah qiyamul lail. Mana lagi? Wa ujubin. Penyakit ujub. Apa yang ujub? Membanggakan diri sendiri. Ngebanggain diri sendiri. Ngomong sama diri sendiri. Wah, nggak ada lagi yang paling pinter cuman gue doang, yang ahli ibadah cuman gue doang, yang hebat cuman gue doang. Nggak ada lagi kalau di kampung ini dia ngomong di mana-mana hatinya yang berbicara, gua yang paling hebat. Itu nama apa namanya? Ujub, membanggakan diri sendiri. Udah penyakit tuh. Jadi membanggakan diri itu dia penyakit. Nanti timbulnya dari ujub dulu, dari ujub timbul dia banggain dirinya sendiri. Wahiqdin. Selanjutnya punya penyakit iri. Hiqdin itu apa? Iri. Ngejulilit. Iri aja bawaannya, iri ke orang. Gitu ya. Irian aja bawaannya udah. Irian. Iya. Pokoknya penyakitnya iri aja. Nggak boleh ada yang kasih nikmat iri. Tapi iri nggak seneng gitu, ya. Iri nggak seneng, iri. Ada dikasih nikmat orang, tetangganya, temennya, saudaranya, iri nggak seneng. Tuh, iri. Wahasadin, dan hasud. Kalau hasud lebih daripada iri. Ada dikasih nikmat temennya, dikasih nikmat saudaranya, tetangganya dikasih nikmat, dia iri, kagak senang. Hasud, kalau hasud dia nyari cara bagaimana nikmat tersebut hilang dari orang tersebut. Dia nyari cara. Akhirnya apa? Kalau nggak punya iman dia ke dukun. Bah, saya punya saingan warungnya, rame mulu tuh warung uduknya, bah. Gimana caranya tuh supaya apa? Warungnya hancur. Nggak rame, tutup. Itu udah hasud, penyakit hasud namanya. Kalau hiqdin cuman iri doang, kagak seneng, tapi dia diem, nggak mencari cara, diem udah. Iri kagak seneng udah. Kalau hasud udah iri, kagak seneng, dia nyari cara, bagaimana caranya ini orang jatuh. Hasud tuh, ingetin tuh ya, gitu. Gimana caranya? Apalagi summa naudzubillah. Kalau kita sampai ini orang kagak zolim sama kita, ada orang kagak zolim, ada orang sama kita kagak salah, ada orang dengan kita nggak punya urusan, cuman gara-gara Allah berikan nikmat kepada orang tersebut, dia ngangkat tangan iri, ngedoain kita supaya kita hancur. Ini orang udah hasud namanya. Rasulullah SAW bersabda, iyyaka wal hasada, fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatabah. Kata Rasulullah, iyyaka wal hasada, jauhilah olehmu akan penyakit hasud. Kenapa? Karena penyakit hasud seperti api yang membakar kayu bakar. Penyakit hasud itu memakan kebaikan-kebaikan kita, memakan pahala-pahala kita, memakan ganjaran amal soleh kita, seperti api yang memakan kayu bakar. Itu hasud. Kalau ente punya penyakit hasud, capek-capek ente ibadah, habis pahalanya. Habis dimakanin, hasud.
Gitu ya. Banyak orang begitu ya. Nyari cara supaya hancur, ya, supaya miskin, supaya nikmatnya hilang dari dia. Ada dia ke dukun, dia nyari cara bagaimana segala macam mitnahnya, mitnah orang, ya, nyari cara tipu daya dan sebagainya. Gitu ya, itu hasud tuh. Jauhin tuh penyakit hasud. Itu penyakit batin namanya ya. Mana lagi? Wa makrin, tipu daya. Tipu daya. Gimana caranya nipu orang? Ya. Apa? Seneng nih nipu orang ditipu. Wa makrin, tipu daya. Wa hubbi mahmadatin, dan cinta kepada dipuji. Seneng dia apa ya? Dipuji. Tuh, begitu ya. Senang dipuji. Kalau nggak dipuji marah dia. Gitu ya. Kalau nggak dipuji marah. Kalau ada orang kagak hormat sama dia marah. Songong lo, gitu ya. Songong lo ya. Nggak hormat sama gua, songong. Wah, itu wahubbi mahmadatin, penyakit itu. Seneng dipuji itu penyakit. Nanti timbulnya kalau nggak dipuji marah. Nggak dipuji songong lo. Begitu ya. Iya. Tuh, penyakit tuh, wahubbi mahmadatin, cinta dipuji, penyakit. Gitu ya, makanya kalau ada orang muji itu dia lagi masukin apa ya? Masukin penyakit. Bang Mahmudi muji saya itu secara nggak langsung, Bang Mahmudi lagi masukin penyakit ke hati saya. Gitu. Jadi kalau orang sering muji dia sebenarnya lagi masukin penyakit ke dalam hati kita. Gitu. Gitu ya. Tuh, senang dipuji itu penyakit. Ya. Timbul-timbulnya marah ntar. Kalau nggak dihormati, nggak dipuji, marah dia. Songong segala macam ya. Dusun lah, nggak punya adab gitu ya. Mana lagi? Yang termasuk dari penyakit batin, wa hubbi dunya. Wa dunya, begitu ya. Atapnya ke hubbi. Wa hubbi dunya, dan cinta kepada dunia, cinta dunia. Gitu ya, lupa kepada ibadah, cinta dunia. Lupa kepada ibadah, bahwa hakikat kita hidup ini adalah untuk mencari bekal di akhirat. Hakikat kita diciptakan oleh Allah adalah untuk menyembah Allah, ibadah kepada Allah. Karena cinta kepada dunia lupa ibadah. Cinta kepada dunia lupa segala macam ini lupa. Itu penyakit batin namanya ya. Tuh. Wa ghairi dzalika, dan selain demikian itu. Tuh, jadi kita disuruh meriksa. Kenapa kita nggak bisa bangun malam? Kenapa kita nggak bisa qiyamul lail? Kenapa kita nggak bisa sholat di malam hari? Kenapa kita berat ibadah di malam hari? Salah satunya adalah, ya, udah kita periksa, makanan halal semuanya, kerjaannya halal semuanya, duitnya halal semuanya, begitu ya? Tuh, ya. Kok masih malas? Oh, barangkali kita punya penyakit batin. Ingetin tuh ya, penyakit batin Bang Mahmudi, Kang Solihin, nggak nyampe berhenti di dunia. Begitu, kata Hujjatul Islam Imamul Ghazali, penyakit batin itu nggak nyampe di dunia. Dia akan terus terbawa di alam kubur, terbawa terus masuk ila yaumil qiyamah, terbawa terus sampai yaumul hisab, dan terbawa sampai ke neraka jahanam. Itu penyakit batin. Nggak ada orang disiksa di alam kubur karena penyakit paru-paru, nggak ada. Nggak ada orang disiksa di alam kubur karena penyakit jantung, diabetes, kolesterol, kanker, tumor, kagak ada itu. Kenapa disiksa? Gara-gara tumor nih katanya di dunia, kagak ada. Tapi berapa banyak orang yang disiksa di alam kuburnya? Berapa banyak orang nanti masuk neraka? Kata Imam Ghazali, gara-gara penyakit batin. Tadi itu penyakitnya, yang tadi saya sebutin. Sombong, apa lagi? Ria, ujub, iri dengki, hasud. Gitu ya, ujub, sombong, itu penyakit batinnya itu. Dia nggak berhenti sampai di dunia.
Orang penyakit tumor di dunia mati, berhenti gak tumornya? Berhenti tumornya, udah gak ikut ke akhirat. Tapi orang punya penyakit batin, penyakit hati, mati orangnya. Penyakit batin yang ngikutin sampai ke alam kubur, ikut sampai yaumul qiyamah, ikut sampai neraka. Disiksa di alam kubur karena penyakit batinnya, disiksa di neraka karena penyakit batinnya. Makanya hati-hati, jaga hati kita biar bersih, begitu ya, biar bersih hatinya. Makanya Imam Syekh Nawawi Al-Bantani beliau mengatakan buahnya daripada ilmu adalah amal. Orang punya ilmu tidak punya amal, berarti ilmunya belum berbuah. Ada orang udah beramal, rajin ibadahnya, rajin amalnya, tapi hatinya jelek, berarti belum punya buah dari amalnya. Orang kalau sudah beramal, maka buah daripada amal adalah hatinya bersih. Gitu ya. Tuh, kalau orang udah hatinya bersih, berarti dia punya buah dari amalnya. Ingetin itu ya. Hidup di dunia itu kalau hatinya bersih, enteng, enak, gitu ya. Tapi kalau ente hidup di dunia, hatinya kotor, repot ya. Repot ya, gitu. Telinga panas, mata panas, begitu ya. Hati kayak dipukulin, duk, gitu ya. Gitu, kenapa ya? Karena hatinya kotor. Gitu ya, gitu. Kalau udah hatinya bersih, santai di dunia, masya Allah, enak, ya. Payubadiru, maka bersegeralah orang tersebut ila taubati, kepada taubat, min mithli dzalika, dari umpama demikian. Nanti buru-buru kita taubat kepada Allah. Ya Allah, saya taubat, saya punya penyakit batin, anuria, sombong, ujub, ya, dan sebagainya. Taubat, ya Allah, buru-buru dia taubat supaya dia gampang untuk qiyamul lail. Wa illa, dan jika tidak taubat, saya emang gak tobat lah. Memang bener saya punya penyakit batin, cuman saya gak mau tobat. Apa yang dikerjain? Fa'alal umural mukaffirata, maka mengerjakan orang tersebut urusan-urusan atau pekerjaan-pekerjaan al mukaffirata, yang melebur lidzunubi, kepada dosa. Fa innad dzunuba, maka sesungguhnya dosa-dosa, idza kufirat, apabila dilebur, dihapus ini dosa, anil abdi, daripada seorang hamba, faqad taharat datuhu, maka sungguh telah suci apa zatnya ini hamba tersebut. Saya emang gak tobat dah, punya penyakit batin, gak tobat, cuman dia banyakin amal-amal, perkara-perkara yang bisa menghapus dosa. Ya, habis maghrib kagak pulang lagi, udah dari masjid dia zikir, baca Quran sampai isya, nunggu isya. Itu namanya mukaffiratun lidzunub, menghapus dosa. Kalau nggak di rumah beres salat maghrib, Allahu Akbar, duduk dia zikir, baca rotib, baca Quran sampai datangnya isya dia sholat, nunggu isya dengan zikir dari maghrib sampai isya. Itu namanya mukaffiratun lidzunub, menghapus dosa. Habis sholat subuh dia zikir ibadah sampai datang matahari terbit. Itu banyak ya, banyak ibadah-ibadah, banyak pekerjaan. Tuh, buka pintu. Pintunya bukan. Banyak pekerjaan, banyak ibadah-ibadah yang bisa menghapus dosa. Dia kagak tobat, udah aja udah. Mengerjakan pekerjaan, urusan-urusan yang bisa menghapus dosa, begitu ya, nggak apa-apa. Wama bakia, dan wama bakia, dan tidak tersisa laha, bagi ini zat, apa mani'un, sesuatu yang mencegah, minal wukufi, daripada berdiri, baina yadai rabbiha, di hadapan Tuhannya ini zat, fitilkal mawakibis syarifati, di dalam arak-arakan pawai-pawayan yang mulia.
illa adamal qismati, kecuali tidak ada bagian. Sekarang wa ma baqiya laha mani'un minal wukuf. Sekarang bagaimana makannya barang yang halal? Ya, punya penyakit batin dia udah taubat kepada Allah. Punya penyakit batin dia hapus dengan amal-amal soleh, dengan perkara-perkara yang bisa melebur dosa, tapi masih juga susah qiyamul lail. Itu bisa jadi orang tersebut adamal qismah, gitu ya, enggak kebagian-bagian, gitu. Jadi dalam tulisannya dia enggak kebagian nih, enggak kebagian rezeki, enggak kebagian kemuliaan. Jadinya apa? Sama Allah ya, dibikin kagak bisa bangun malam. Itu. Udah semuanya makanannya halal. Penyakit batinnya sama dia dibersihin, tobatnya jalan. Amal-amal soleh yang bisa mengampuni dosa dia jalanin. Dia malam kagak bisa bangun juga, nggak bisa qiyamul lail juga, nggak bisa apa? Ibadah di malam hari juga nggak bisa ibadah. Itu illa adamal qismah. Allah nentuin orang tersebut tidak bisa dapat bagian kemuliaan. Gitu. Jadi mestinya dia dapat kebagian kemuliaan dari pawai kemuliaan dari para anbiya, para mursalin, para malaikat-malaikat Jibril, Mikail, Israil, semuanya wali-wali Allah, pawai membagikan kismah, bagian-bagian. Mikail ngebagi rezeki, dia aurin. Nah, gitu ya. Takdirnya ini orang gak kebagian, disusah. Udah dibikin susah bangun malam. Kagak bisa bangun malam, ya susah. Berarti ada melkismah, nggak dapat bagian. Kemarin udah kita bahas bahwa rezeki itu dibaginya malam hari. Dibagi malam hari. Karena apa? Malam hari itu pawai itu malaikat Jibril, Mikail, Israfil, malaikat-malaikat penghulu-penghulunya, semua malaikat, para anbiya, para mursalin, para wali-wali Allah itu kumpul semuanya pawai. Muter keliling. Malaikat Mikail ngebagiin rezeki. Aurin, yang aurin begitu ya. Tuh, yang dapat siapa? Yang dapat yang bangun malam. Yang nggak dapat siapa? Yang tidur yang kagak dapat. Tuh, dikarenakan dia ditakdirkan nggak dapat, dibikin tidur nggak bangun. Gitu ya. Tuh. Wakana Saidi, dan ada siapa guru kita Abduluddin, Syekh Abduluddin rahimahullahu ta'ala, moga-moga merahmati kepada beliau. Siapa Allah ta'ala nafa'ana, semoga memberikan manfaat kepada kita, bibarakatihi, dengan keberkahan Saidi Abduluddin. Apa kata beliau? Idza wujida fi qalbihi, idza wajada, apabila menemukan ini Syekh Abduluddin fi qalbihi, di dalam hatinya Syekh Abduluddin, syai'an, akan sesuatu, minal amradil batinati, daripada penyakit-penyakit batin, yatruku, maka meninggalkan beliau qiyamal lail, akan mendirikan malam, wa yaqulu, dan berkata ini Saidi Abduluddin, at-tahyi, aku malu, an akifa, untuk berdiri, bidati, dengan datku, ya, al-mutalattikhati, yang kotor, bil qadari, dengan kotoran, baina asfiya illahi ta'ala, di antara golongan-golongan orang-orang yang bersih daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi ada asfiya illah, golongan-golongan yang bersih. Siapa itu? Tadi malaikat, para nabi, para mursalin, para wali-wali Allah. Itu namanya asfiya illah. Gitu ya. Jadi Syekh Abduluddin kalau dalam hatinya ada penyakit batin, dia katanya meninggalkan qiyamul lail. Kenapa ditanya? Syekh, kenapa Anda tidak qiyamul lail? Saya malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saya malu kepada Allah. Saya malu berdiri di malam hari
berbarengan dengan para orang-orang yang bersih. Saya malu. Begitu ya. Makanya Syekh Abduluddin kalau dia ada penyakit batin dalam hatinya, dia tidak qiyamul lail. Tuh, ya. Jangan diikutin kayak begini mah. Lain kelasnya ya. Lain kelasnya. Ente ikutin lagi pakai dalil. Jangan. Kelasnya ente belum masuk kelasnya, ente baru kelas 0 ya. Syekh Abduluddin mah udah universitas gitu ya. Ente ikutin jangan. Ini mah lagi apa? Lagi cerita ini mah ya, lagi cerita. Nanti kesimpulannya ada di bawah. Mana lagi? Wa kana ba'duhum, dan ada sahabat setengah ulama. Idza nama, apabila tidur ini ba'du an huduril mauqibil ilahiyyi, daripada hadir pawai arak-arakan ketuhanan, pilailatin, daripada satu malam, minal layali, daripada malam-malam, yaqulu, maka berkata ini ba'du, lakal fadlu, bagimu wahai Allah al fadlu, kemuliaan. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, alladzi lam tuqib, zat lam tuqib, yang tidak mendirikan engkau, ya, hadhihi zatan najasatal qadarata, kepada inilah ini zat yang najis, yang kotor, baina ahli hadratika tahirina, di antara ahli hadiratmu yang suci-suci, al-mutahhirina, yang disucikan. Jadi ada setengah ulama, setengah ahli tasawuf, begitu ya. Itu. Kalau dia tertidur nggak bangun malam, tahu-tahu bangunnya subuh, berarti kan dia nggak qiyamul lail nih, nggak bangun malam. Enggak qiyamul lail, bangun subuh. Apa kata dia? Lakal fadlu ya Rabbi, wahai Allah, kemuliaan milikmu ya Allah, karunia milikmu ya Allah, engkau ya Allah yang tidak mendirikan aku. Ya, seseorang yang najis, yang kotor, yang tidak pantas untuk berdiri di antara orang-orang yang suci dan orang-orang yang disucikan olehmu ya Allah, gitu ya. Jadi kalau dia nggak bisa bangun malam, dia apa? Menghinakan diri sendiri. Dia bilang apa? Diri saya kotor, najis, begitu ya. Kultu, ini baru kesimpulannya. Kultu, berkata aku. Siapa ini pengarang kitab Sahibul Wasiyah, Al-Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Kultu, aku berkata, wahada, dan bermula ini kaul, ucapan tadi itu Abduluddin dan para setengah ulama. Wa ingkana, dan walaupun ada di dalam ini hada, ini kaul, apa khairun kathirun, kebagusan yang banyak, min jihati hadmin nafsi, daripada arah-arah memecahkan, menghancurkan, ya, menganiaya al-had an-nafsi, diri. Gitu ya. Ini omongan, namanya omongan menghancurkan, menganiaya, memecahkan, meremukkan diri orang, biar dia kagak sombong. Makanya dia bilang qadaratan najasah, ya Allah, saya ini diri yang najis, banyak kotorannya ya Allah. Gitu. Itu namanya hadmin nafsi. Ya, menganiaya, menghancurkan diri sendiri, merendahkan diri sendiri. Ya. Nah, oleh karena itu kata Sahibul Wasiyah, ya, payan bagi, maka seyogianya, lil abdi, bagi seseorang hamba, ayyan dima, bahwasanya menyesal ini abdu, wayah zana, dan bersedih ini abdu, ala fawati hajihi, atas hilang bagiannya ini abdu, minal wukufi, daripada berdiri baina yadai rabbihi ta'ala, di hadapan Tuhannya Allah subhanahu wa ta'ala, fitilkal mawaqibi syarifati, di dalam demikian itu pawai-pawai kemuliaan. Wakta tufrakul ghanaim, waktu dibagikan apa al ghanaim, keuntungan,
dibagikan keutamaan, dibagikan faidah-faidah yang bagus. Gitu ya. Fa'lam dzalika ya akhi, maka ketahuilah dzalika demikian itu ya akhi wahai saudaraku. Apa kata Shahibul Wasiyah? Seyogianya kalau kita nggak bisa bangun malam, ya gitu. Semalam kita nggak bangun, semalam kita nggak bisa qiyamul lail. Barang begitu bangun subuh jam 5 atau setengah 5 udah azan, ya jam 5 udah siang bener tuh ya, jam 5 udah terang, ya tengah 5 ada masih gelap dikit, tengah 5 bangun. Begitu bangun, yan bagi ayan dima wayah zana. Seyogianya begitu dia bangun, dia menyesal dan sedih. Ya Allah sedih amat, begitu ya. Ya Allah, ini malam saya nggak bisa bangun malam. Ini malam saya nggak bisa qiyamul lail. Ini malam saya nggak bisa baca Quran. Ini malam saya nggak bisa zikir. Nyesal, ya Allah sedih. Nah itu tiap bangun subuh, kalau malamnya kita nggak bisa qiyamul lail, kalau malamnya kita nggak tahajud, kalau malamnya kita nggak bisa ibadah di malam hari, begitu bangun subuh kita dianjurkan ayyan dima wayah zana. Kita dianjurkan apa? Nyesel sama sedih. Berarti itu ingat mulu tuh, ya Allah ingat. Tapi kalau ente bangun nggak ada sedih, nggak ada nyesel, berarti ente lupa. Lupa bangun malam, ya. Udah lama-lama kebiasaan tuh. Orang nggak sedih, udah enteng aja, udah lama-lama enteng, udah akhirnya hilang. Padahal adat kebiasaan ciri-ciri orang yang soleh adalah orang yang sering qiyamul lail. Itu tanda orang soleh tuh begitu, dia pasti qiyamul lail. Orang soleh. Jadi nggak ada orang soleh tidak qiyamul lail, nggak ada. Orang soleh pasti qiyamul lail. Itu ya. Fa'lam dzalika ya akhi wallahu a'lam.